Pangapunten mbok pilih mangke wonten hal yang tidak berkenan atau salah di dalam ucap yang saya sampaikan. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau kita zikir jahri itu bisa dilihat dari ketika orang tersebut mengucapkan zikir tersebut. Misalnya kalimah la ilaha illallah kita bisa mendengarkan. Kemudian ketika orang tersebut zikir sirri bisa dilihat atau dirasa di dalam hati itu selalu menyebut lafaz Allah Allah. Dan yang ingin saya tanyakan adalah ukuran atau indikatornya itu seperti apa ketika kita itu zikir dengan zikir sirul asrar. Jadi misalnya kita janjane ki aku ki wis iso apa urung. Nah, ukurannya itu di mana? Tadi kalau secara lisan jelas, secara siri insyaallah juga jelas, tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah ukuran untuk zikir sirul asrar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana penerapan zikir sirul asrar itu di dalam berdoa. Kita sebagai makhluk pasti mempunyai beberapa keinginan-keinginan, kemudian keinginan itu supaya terwujud, untuk mewujudkan adalah dan ikhtiar usaha, baik itu usaha lahir maupun batin dalam bentuk doa. Nah, di mana peranan zikir asrar itu di dalam doa. Dan kalau Allah itu dalam Al-Quran sudah menjelaskan ud'uni astajib lakum, kalau doa itu, yang berdoa itu adalah karena didasarkan doa itu sendiri dari Allah, dan ketika itu sudah disadari, apakah harus terwujud atau tidak daripada apa yang didoakan. Demikian, mohon maaf dan terima kasih kami sampaikan kepada Gus Mukhlason Rosyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa indikatornya, ukuran barometernya hati ini sudah berlaku zikir sirul asrar? Itu yang pertama. Idza waqa'a tatkalane tumiba apa al af'alu piro-piro penggawean. Ketika saat dijatuhkannya keadaan perilaku jenengan, maka di dalam hati jenengan ini yang namanya rasa itu apa sih? Iman. Kalau hati sampean itu muncul rasa atau iman ini yang kusebut ihsan ya. Hanya urip Allah semata yang sebagai penggerak, maka ini ukurannya. Yang kedua, la yarawna li anfusihim syai'an, tidak akan muncul rasa kalau kita yang melakukan. Ini kan sebuah teori, tanda-tanda, indikatornya, barometernya ada di situ. Ini ilmu sebagai petunjuk, dan ini akan terjadi manakala kita praktekkan. Kalau belum ada muncul rasa yang kami maksud di depan itu, kita berhenti faham ilmu, tapi belum laku. Menandakan gitu, al ilmu bila amalin kasyajarin bila lamarin.
buah rasa itu tidak akan bisa muncul dalam hati kita dengan benar manakala tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Ini indikatornya. Jadi ketika saat Allah menjatuhkan perilaku apapun kok hati sampean iku yusyahidu annal fa'ilahu wallahu ta'ala, maka disitulah pertama indikatornya hati jenengan sudah tidak mengakui yang bisa melakukan itu jenengan, akan tetapi sumbernya dari Allah. Yang kedua, la yarawna li anfusihim syai'an. Gak mungkin hati jenengan kali kula niki akan muncul rasa kalau kita yang melakukan. Gak mungkin. Dua tetenger, dua alamat inilah yang menjadi ukuran manusia itu hatinya telah berzikir tersebut apa tidak. Yang kedua, terkait bagaimana kita cara berdoa, merealisasikan sirul asrar di dalam doa. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Sing sapa wonge betul-betul tawakal. Tawakal itu pasrah. Fahuwa hasbuhu, maka Allah pasti akan mencukupi. Hasbuhu itu tafsirannya macam-macam. Sekarang kita bahas tawakal dulu. Syarat tawakal itu dengan benar diterima oleh Allah manakala jenengan wa anibu ila rabbikum, sudah dikatakan kembali ketemu Allah, baru bisa dikatakan tawakal. Kalau belum, itu mah di lisan aja, di hati belum bisa dikatakan tawakal. Sama dengan takwa itu Pak. Kalau kita secara jasmani meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, itu mah takwa secara jasmani. Lah tawakal secara jasmani, takwa secara jasmani, lah ruhaniyah kita di saat ketika meninggalkan atau menjalankan perintah, kemana hati kita? Takwa secara ruhaniyah kita kebanyakan belum. Lah takwa secara hakikat kan anibudullaha wajtanibut tauhid, dengan bentuk wa may yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Sing sapa wonge mengarahkan hatinya, ruhnya ini ke wajah Allah dan meninggalkan selain Allah tauhid, itulah takwa ruhaniyah, dengan bentuk wa may yakfur, dan barang siapa tinggalkan yakfur bit tauhid, perkara selain Allah, maka wa yu'min billah, imannya mesti benar, ihsan. Sing sapa wonge takwa atau tawakal kepada Allah yang ahad. Wa may yatawakkal 'alallah, Allah ini bukan sebuah nama, bukan sifat, bukan zat, tapi wujudnya yang di dalam Al-Quran disebut innani anallah. Ahad, yang dimaksud Allah itu ahad, asli Allah, bukan Allah apa jenenge kawi, bukan, asli. Itu qul huwallahu ahad, keaslian Allah yaitu ahad, tunggal. Siapa yang betul-betul bertawakal kepadanya, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi terhadap siman tadi. Nah, hasbuhu itu tergantung kita memandang kemana, ar-Rahman apa ar-Rahim, jasmani atau rohani. Bapak Ibu, tergantung jenengan mengartikan, mentafsirkan hasbuhu kemana. Yang jelas maka Allah mencukupi terhadap kebutuhan
kebutuhane si man tadi. Lah man tadi kebutuhane ya jasmani ya rohani. Jasmani berarti ar-Rahman, rohani ar-Rahim, yaitu hubungan selalu marak madep ketemu Allah. Itulah anugerah yang termahal. Bapak Ibu, jenengan boten saged tawakal dengan benar jikalau jenengan boten ketemu Allah terlebih dahulu. Jenengan tidak akan bisa bertemu Allah terlebih dulu manakala tidak ada wasilah, nggak ada tali langsung hubungan roh sampai datang wujudi Allah di dalam dan di luar diri jenengan. Wasilah ikut tali, ada yang mengartikan jalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Al-Maidah 35. Wahai orang-orang yang beriman dan bertakwa, raihlah, dapatkanlah tali langsung hubungan ruhmu pada Allah. Dengan begitu wajahidu fisabilihi, Anda akan bisa mendekat lewat tali itu, menek merambat memanjat dengan pegangan tali itu sampailah kau menuju pangkat derajat yang paling luhur di sisi Allah, yaitu inna akramakum indallahi atqakum, yaitu keihsanan iman jenengan, yaitu takwa dengan sebenar-benarnya, atau bahasa umum makom ma'rifatullah. Baru jenengan bisa untuk bertemu. Wasilah itulah yang kusebut wahuwa al-dzikru bisiril asrar. Zikir tanpa nyebut nama tapi merasa. Su'aul basirah baru menuju ainul basirah. Lah terus carane praktek ya nopo? Eten. Makalah hikam 100 berapa kemarin yang kita bahas itu, kemarin hari Sabtu. Doa yang mudah, hajat yang mudah Allah kabulkan adalah sandarane atimu terhadap Allah. Artinya tawakal. Hatimu tidak merasa punya hajat, berarti hajatnya sinten? Allah. Jadi ketika jenengan berdoa dikatakan merealisasikan sirul asror, tawakal, sebenar-benar tawakal itu terjadi di situ. Jenengan doa itu kan sebelumnya kan ada maksud, ada keinginan. Lah keinginan itu mumpun diakoni keinginan jenengan, otomatis jenengan harus memfanakan kewujudan jenengan, baru keinginan jenengan akan fana, akhirnya jadi keinginan sinten? Allah. Tapi jikalau itu kau bersandar pada dirimu sendiri, daya upayamu sendiri, boten saged. Sebab ya apa wayang iku, wayang kulit nilu, wayang itu tuh dalangi ya ora iso lapo-lapo. Itulah aslinya sifat kita, Pak. La haula wala quwata. Bisa nih lapo-lapo sebab illa billah di situ. Berhubung kita ilmu tauhidnya belum ada, ya gak mungkin, Pak, saged bisa tembus dalam pemahaman ini. Tetap aja kita merasa kita yang bisa melakukan. Buktinya saya yang ngaji, buktinya saya yang berupaya berdoa. Terus jikalau semua itu Allah, berarti Allah berdoa ya? Oh, berarti gak paham. Ya ora ono tumon Gusti Allah berdoa. Ora ono tumon, tidak ketemu. Wong barang-barangi Allah dhewe, semua milik Allah. Apa mungkin Allah njaluk Allah?
Ya mboten mungkin lah. Apa mungkin Gusti Allah iku mencuri? Ya mboten mungkin wek-wek dhewe ambek Gusti Allah. Pun semua itu ada proses Pak ya, nggak boleh disalahkan karena pengetahuan orang ahli syuhud yang sudah masuk di dalam bahrut tauhid itu yang nggak sama cara memandangnya dengan golongan kita yang ahli hijab belum masuk di dalam bahrut tauhid. Jadi cara untuk jenengan merealisasikan sirul asr di tengah-tengah doa, hati sampean harus indikatori wau sampean lebokno. Rasa keakuan diri dalam berdoa hilangkan pun. Walaupun secara dohir kita terjadi yang berdoa yaitu yang namanya wa may yatawakkal 'alallah. Surat At-Tolak ayat 3 itu tadi. Di situ fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi. Lah mencukupi ini tergantung jenengan memaknai. Kalau memaknai berarti secara jasmaniah memaknai berarti hajat-hajat yang selain ke Allah. Contoh jenengan ikin punya hajat, ya Allah dalu ikin pun diudani. Dihujani nih lho Pak, diudani lak dicoplok iklambine kabeh, dihujani. Tapi ketika saat sampean berdoa itu hatimu harus lepas wujud ira. Wis gak rumangsa jenengan yang berdoa walaupun secara dohir syariat jenengan kali kula disebut berdoa. Niku carane. Tapi nek sampean sakali kula niki kegawan iktimat, nafsu iktimat, nanti jadi takabur. Nafsu iktimat ya apa? Ngendel-ngendel no dungane awak dhewe sing mandi, iku iktimat. Maka apa bedane kita dengan Ajazil yang disebut iblis? Iblis kata Allah, apa yang menjadikan terhalang dirimu tidak mau menjalankan perintahku untuk menghormati karyaku dengan bentuk menjadikan Adam? Mengapa kamu tidak mau sujud? Bukan perkarane awakmu sujud nyembah Adam, tapi menghormati karyaku. Apa yang menjadikan penghalang dirimu? Iblisin jawab, berhubung iblis iki ngaji syariat tok Pak, gitu. Ngalim ilmu syariat iblis itu. Dikira nyembah nang Adam, padahal iku nyembah urip sak jerone Adam bentuk karyane Allah. Jawab ini, ya Rabbi, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Adam. Saya Anda jadikan dari api sementara Adam dari tanah lihat iki Pak yang menjadi penghalang. Makanya sepanjang sejarah nafsu iki gak gelem, iblis gak gelem disuruh diajak nyembah nang Gusti Allah. Ngoten niki. Lah memang dabuke nafsu iku dikongkon nggodho ae. Kongkon nyesatno menungso. Lah malaikat dabuke atau perane disuruh memberikan petunjuk terhadap manusia. Ya sekarang kita milih yang mana terserah jenengan kaliku. Lah pertanyaan berikutnya, apakah perkara yang kita minta itu mesti terwujud? Bapak Ibu, bab masalah terwujud mandangin dugi pundi terserah. Kalau jenengan mandangin dugi sisi syariat wujudi dohir, mohon maaf, Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalah, perkara doa yang dikabulkan Allah sejatine iku bukan mesti wujudi dohir terkabul. Sing dimaksud terkabul adalah fahuwa hasbuhu
Allah nyukupi atimu isok ketemu Allah ketika berdoa. Itu loh sak temene. Karena itulah yang kekal. Lah nek wujud sing diminta urusan fisik dohir iku mboten kekal. Iso uga Allah wujudne, bisa juga Allah tidak wujudkan. Dalam hal kinabul dikabulkan, itu beliau memandang secara ruhania, bukan secara jasmania saja, ruhania. Sekarang gini Pak, bener iku sudah jenengan tawakal betul-betul pada Allah, tapi detik iki hari ini kok gak dikabulke Allah, iku sebetulnya dikabulke. Loh kok saged? Sak temene iku dikabulke dengan bentuk jenengan ati iku eling sadar semua itu yang berlaku cuman Allah dawuh ya, andai kata secara fisik iki engko tak tekakno justru akan dadi penghalangi hatimu nang aku, secara dohir gak tak tekno. Loh kira-kira jenengan iki matur suwun apa ora? Satu sisi jenengan dohir gak diwenehke, tapi jenengan bisa bertemu Allah. Satu sisi jenengan gak ketemu Allah, dohir digemehke. Pilih pundi cara jenengan? Yo nek saged nggih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pak, hitung-hitungan sampean itu nggak sama dengan hitung-hitungannya Allah. Allah punya maksud hitungan lebih baik terhadap kita, itu nggak sama. Contoh, dimanapun orang punya hajat, gak mungkin kepingin udane teko. Lah ngoten nggih, sampak soyo pawang. Lah ngoten nggih, kadang-kadang kita kan di situ dulu, gitu. Oke, walaupun kak soyo pawang, wong berhubung nyekel sirul asror, ngempakno sirul asror. Tapi andai kata Allah tetap menjatuhkan, siapa yang bisa menolak? Lu gak ada toh? Jangankan kita, malaikat pun gak berani untuk menolak. Gak bisa Pak, gak bisa. Nah, inilah butuhe hati kita itu selalu husnudon dateng Gusti Allah. Akhlak yang harus kita terapkan di situ adalah husnudon. Bagus penyonone hati dateng Gusti Allah, lebih baik saya diudani daripada ndak. Nanti Pak, hikmah itu tak datang, pasti datang, dan sampai paham di akhir nanti. Oh ya bener, mengapa kok ya diudani? Ada alasan Allah, padahal itu kekasih. Padahal itu kekasih, dan kekasih inilah yang bisa menerima keadaan. Tapi berhubung kita bukan kekasih, siapapun kita pasti ning ati medongkol, mesti ruwet, ganjel. Nek iso gak udan lah kok udan. Akhirnya aku saya pawang kok mati pawang. Lah ngoten melebar nyalahno wong liya. Dungoku berarti gak mandi, padahal katanya sudah sirul asor. Lah ngoten nggih. Akhirnya jenengan nyalahno sapa? Allah. Karena kita tidak bisa melihat keadaan, padahal tidak ada keadaan la haula, keadaan apapun kecuali keadaan itu dari Allah. Kita nggak bisa merubah. Jadi Pak, perkara nyatane wujudi hajat itu boleh mentafsirkan dari sisi dohirnya dan juga sisi batinnya.
mestinya harus di situ. Memandangnya kita bagaimana? Mekaten. Nggih. Dua lagi, bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pirsa Yai Gus Mukhlasan Rosid ing mriki panglet nggih menika sepindah artosipun sifat kalih dosa punika kan dibagi dados kawan. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani wal ma'nawiyah. Ingkang kula dereng pahami nggih punika perbedaanipun antaranipun sifat ma'ani dalah sifat ma'niwah punika menapa? Mekaten seperti. Ngoten niku jenengan ngantuk apa boten ngoten to? Nggih, sampun Bapak. Sepindah malih. Nggih. Ingkang kaping kalih nggih punika nalikanipun kita maos tauhid nggih punika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nalikanipun kita ngucap Muhammad Rasulullah punika hakikatipun Muhammad ibni Abdillah utawi Muhammad Rasulullah wonten ing jasad kita. Mekaten wonten kalepatanipun nyuwun pangapunten. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara sifat ma'ani dan maknawiyah. Ma'ani dan maknawiyah itu ada 7 ya. Sing ma'ani mulai kudrat sampai alam, sing maknawiyah kodi muridan sampai mutakaliman 7. Jadi ma'ani ya 7, maknawiyah ya 7. Apa maksud ma'ani dan apa maksud maknawi? Misalnya saya ibarat nongeten jenengan ini penggaweane petani atau pedagang atau pemborong. Wujud nama pemborong itulah ma'ani. Maknawiyahnya adalah wujud jenengan kali kula niki sebagai pemborong. Nama petani itu adalah ma'ani, maknawiyahnya adalah isim fa'ili jenengan kali kula sebagai pelaku. Sekarang ma'ani dan maknawiyah Allah itu kan ada diri kita. Anda akan paham kalau sifat keduanya ada diri Anda jikalau diri Anda sudah kefanaan diri Anda sebagai makhluk baru. Nah inilah nanti yang akan menggiring jenengan nyatakan wujud Allah batin dan wujud Allah zahir. Lakune kembali kepada yang tadi, berzikirlah terus menerus. Nanti di situ Allah sendiri yang akan langsung membimbing jenengan nyatane Allah batin, nyatane Allah zahir. Nyatane Allah batin disebut ma'ani, nyatane Allah zahir disebut maknawiyah. Pun iki pertama. Kedua, di dalam kalimat tauhid atau syahadat di dalam hukum syariat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pertanyaannya Muhammad itu larinya kemana? Ibnu Abdillah sebagai nabi akhir zaman, la nabiyya ba'da, atau kepada siapa pun tergantung saya menjawab dari kacamata mana. Kalau kacamata dari syariat, dari tauhid la ilaha illallah,
ya Muhammad ibnu Abdillah. Padahal kita disuruh bersaksi dengan benar, pertama kepada Allah, kedua kepada Muhammad, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan harus tahu siapa yang disaksikan. Cara syariat cukup berimano. Lah ngoten nggih. Walaupun kau belum bisa bertemu wujudnya Allah dan wujudnya Kanjeng Nabi, yang penting kamu beriman. Iku miturut syariat kacamata. Tapi miturut kacamata hakikat beda, Pak. Syahadat ini Allah mana? Ya Esa. Esa yang mana? Ya urip ning jobolan jero jenengan, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Ya ma'ani dan maknawiyah tadi. Iki rada mlebu maneh. Anjane ngaji tasawuf ya ngono. Karena bingung, is memang ngaji tasawuf iku kawitan ya kudu bingung. Asyhadu ketika sampean iki mau menghadap menyaksikan, maksudnya ini wajah tu iki lho Pak. Wajah ruh sampean iki lho. Mana sih? Imanul haq ihsan. Harus wajah Allah mana hidup dalam dirimu. Indikatornya mana? Nah, tadi pertanyaan pertama. Kalau dalam hati jenengan sudah yusyahidu annal fa'ilahu Allah ta'ala, berarti pas sudah. Berarti sudah tahu. Sejatine Allah itu bukan nama, bukan sifat. Wujudnya itu adalah nyatane. Wujudi urip sebagai sifat mausufnya itu laisa kamislihi syai'un. Ning awak dewe, oh gitu, wun semerap. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad yang mana yang harus jenengan saksikan? Nah niki kacamata hakikat menjawab Muhammad wa huwa makhluk. Innama ana basyarum mithlukum. Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Kahfi disuruh Allah berkata, sesungguhnya saya ini makhluk manusia. Berarti sifatnya manusia iku raiso opo nggak bisa apa-apa. Berarti makhluk ning dunyo mafis samawati wa mafil ardi iki Pak Muhammad hakikatnya. Jenengan kudu menyaksikan atau meyakini sedaya semua makhluk gerak iku sebab iso gerak digerakne dening Gusti, yaiku statusnya Rasulullah, digerakne Gusti Allah. Pun ya niki syahadat ini. Lalu kalau sudah syahadat ini sudah jenengan kagem, itulah posisi dzikir sirul asrar di su'aul basyirah. Jenengan harus naik ke syahadat tunggal, syahadat roh. Antara njaba ambek jero wis kanok bedane. Antara ma'ani dan maknawiyah sudah nggak ada bedanya, karena akad itu tunggal, pelakunya nggak ada siapa-siapa kecuali Allah itu sendiri. Berarti yang disebut makrifat adalah yang bisa melihat wujudnya Allah adalah sesuatu yang wujud itu sendiri. Berarti Allah sendiri yang melihat dirinya sendiri. Sebab kita makhluk yang sifatnya Adam alias tidak wujud, apa mungkin bisa melihat yang wujud? Tak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud adalah yang wujud itu sendiri. Kok mumet kese ngajine? Rapopo Pak, jenengan wis tah ngene lho. Pokoke sampean purun dzikir sing kula maksud tadi. Percaya gak percaya, itenono omongan kula. Sampean mengki dibimbing Allah sendiri.
nek sik bingung mesti kok gak dibingungno. Ngoten. Sing penting jenengan dikron kafiron terus menerus berzikir. Yang jaler sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nek kata Gus nih saderengipun. Ya nyuwun pirsa. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Dan niku kan doyo niku kan sing gerakaken kan. Kula niki Allah, sinten-sinten Allah. Terus maam nggih Allah sing gerakaken. Lah menawi niku langsung mawon ingkang cepet kula Allah niku pripun Bos? Niku. Nah niku maksudnya dalam hati, Bu, dalam hati. Leres. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya simpel, umpama langsung mawon aku Allah dos pundi. Lah ngoten iki pertanyaane. Pak nyun sewu. Niku secara otomatis akan seperti itu setelah proses Gusti Allah iku memfanakan keakuan jenengan. Kita akan bisa melihat dengan nyata apa yang di depan kita seiring detik ketika nur lampu ini dinyalakan. Otomatis, Pak. Nah, nek pertanyaannya apakah di situ boleh? Ya boleh aja. Ngapain gak boleh? Ikut tanda selain Allah dalam keakuan diri jenengan itu sudah tidak ada. Tidak bisa, Pak, muncul dengan sendirinya keakuan Allah di dalam diri jenengan dengan benar manakala Allah belum memfanakan keakuan kita sebagai makhluk. Niku nek cara tentara ngono terjun bebas gak nggawa payung. Cepet nggih? Ora apa-apa. Dari pesawat turun payunge wis mboten beto payung. Parasit enggak. Cepet pundi sing beto parasit ambek sing mboten? Cepet sing beto. Matine cepet pundi? Lah iya ta? Nggih. Nek cara kula pendidikan kula memang dhisik nate terjun, Pak. Tapi terjune duwe tebing. Paling dure enggak oh ya 7 meter lah. Iku lah olahraga gitu. Nate kaya ngoten niku. Tapi kula nggih nate tangklet kados jenengan. Kalih pelatih kula. Umpami kula mboten payungan ya napa? Ampun ngoten. Kula diseneni ngoten. Jadi boleh, Pak. Tapi sampai lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 27 kalau enggak 29. Jikalau akunya makhluk itu belum fana, kok memunculkan akune Allah syirik? Enggak boleh. Tapi secara otomatis jenengan sudah punya wasilah khusus nang Allah, otomatis jenengan iku akunya makhluk sudah difanakan Allah. Lah sing ngilangi akunya makhluk ya sapa? Balik maneh nang Gusti Allah. Akhirnya kita enggak punya daya upaya apapun. Sekarang ganti kepada ibu. Barangkali ada ibu yang bertanya, tak kasih 3 pertanyaan ibu kalau ada. Wonten. Tolong mikipun inji
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus menawi mengke pertanyaan kula kirang jeru napa istilahnya kirang mendalam tentang tasawuf niki. Mergi niki jujur mawon kula nggih badhe milai proses istilahnya apa belajar tasawuf. Nah, pertanyaan kula yang pertama tadi dikatakan bahwasanya apabila ada syariah, thariqah itu nanti bisa mempercepat atau jalannya Allah itu menyalakan makrifat menurunkan itu lah ya adanya nur makrifat itu ya cepat. Kalau seandainya misalkan syariahnya saja masih separuh istilahnya ya, terus belum thariqah, apakah nanti Allah itu akan memperlambat atau akankah menyalakan nur ma'rifatnya itu? Kemudian yang kedua, ngapunten bukan dari tema ini yang saya tanyakan, yang kedua apakah bisa dikatakan apa ya, bisa mengatakan menjadikan guru murid itu murid apa ya menjadikan guru, sedangkan secara jasad itu belum pernah ketemu gitu, atau mungkin hanya bertemu beberapa kali atau tidak secara sengaja, atau mungkin bisa lewat YouTube atau tidak lewat YouTube, atau hanya interaksi lewat WA zaman sekarang ya. Apakah itu nanti bisa dikatakan istilahnya ada hubungan, bisa dikatakan hubungan murid sama guru gitu, sedangkan mungkin sang murid menginginkan sekali untuk bisa menjadi seorang murid dari guru tersebut. Apun termawon tersuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah ngalami yang hadir nih gini, paling rata-rata 30 ke atas sepak jenengan dia. Dulu kita pernah ngalami masa di mana kita itu dididik oleh Allah lewat utusannya Rasulullah, terus Rasulullah sampun wafat diteruskan sahabat sudah nggak ada diteruskan tabi'ina sholihin ringkesi kiai desa ngoten mawon, diajarkan pelajaran syariat di ibtida sanawi aliyah. Itu masa kita dulu belajar toto ilmu syariat, entah di surau, di langgar, di masjid, atau di lembaga resmi pondok pesantren. Itu masa dulu jenengan. Lah, ketika sudah menginjak umur 30 bahkan 40 ke atas yang hadir di sini, masa itu gak mungkin jenengan kali kula kembali lagi. Mungkinkah jenengan iki belajar lagi nangone pondok ibtidak sanawi aliyah? Gak mungkin toh. Berhubung dulu tidak mengikuti pelajaran-pelajaran yang dididikkan di dalam syariat, akhirnya kita sudah tua, ini syariatnya katakanlah setengah. Lah dulu-dulu yang mengikuti pelajaran jasmani syariah ini, ibtidak sanawi aliyah, bahkan di lembaga resmi pondok pesantren, akhirnya syariatnya sampai iki tidak setengah, bahkan 75%. Pertanyaannya, apakah kita yang setengah bahkan belas gak isok monco Quran? Yang ngono nggih? Belas. Wong salat lagi umur swidak. Belajar salat, kadang-kadang yo keliru rukuk, keliru sujud. Jangankan gerakan bacaannya bismillah gak isok fasih bese meleh. Lah wis tuwa Pak, untune entek. Pelat pisan. Pertanyaannya,
Jikalau terus menerus mendikirkan itu, apakah Allah itu akan menyalakan nur makrifat? Padahal syariat kita mboten teteh belas gak duwe, maca Quran gak iso, apalagi kitab hadis ijma kias belas, pokoknya nul putul wis ngoten mawon ya. Yun sewu, sampean nandur kacang sing ditandur kulite apa isine? Oke, nek wis cukul nguwoh teng mriku nanti, di situ nanti ada kulitnya mboten? Wae lho ana kulite mboten? Wonten nggih? Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkaru. Berfikirlah apa maksudnya ini. Innallaha sak temene Gusti Allah iku layan duru ra bakal ndelok sapa Gusti Allah ila suwarikum maring statusmu wa amwalikum lan dunyamu. Statusmu ahli ibadah di mata manusia, ahli ilmu di mata manusia, ahli kaya di mata manusia, Allah randeleng iki. Gusti Allah tidak melihat dari arah ini. Pinter ngaji apa ndak, Gusti Allah gak melihat itu. Fasih maca Quran apa ndak, secara jasmani Allah tidak melihat itu. Sugih apa ndak, Gusti Allah tidak melihat itu. Punya jabatan atau tidak, Allah tidak melihat itu. Walakinnallaha lan tetapi ini utawi Gusti Allah iku yang duru akan melihat sapa Allah fi qulubikum, bagaimana hatimu. Hati manusia ada dua, mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Hati sing condong menyang Allah, hati yang condong pada selain Allah. Hati yang condong pada Allah, mesti para wali itu berangkatnya dulu dari zikir sirul asr. Makanya kalau boleh saya katakan, zikir sirul asr itu zikiri kebiasaane para nabi, para rasul, para kekasih